Sebelum ke penjelasan materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Safira Navita dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 5180204427 dari kelas 5AK A1. Pengertian auditing. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan dan dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Jenis-jenis auditing ada 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit operasional. Yang ketiga, audit ketaatan. Audit laporan keuangan bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan terverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Audit operasional merupakan penelaah atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Tujuan auditing. Tujuan auditing adalah untuk memberikan pendapat dan mengevaluasi kegiatan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor yang independen atau bebas serta dapat dipenuhi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Manfaat auditing. Menurut Willy Susilo, ada beberapa manfaat audit yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu yang pertama bagi manajemen. Informasi temuan audit dapat dimanfaatkan manajemen untuk membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi setiap fungsi organisasional. Yang kedua, bagi pemilik modal. Audit memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik modal untuk membuat atau merubah kebijakan organisasi. Yang ketiga, bagi auditor. Melalui audit ini, seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang seluk-beluk operasi organisasi serta permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir, yang keempat, bagi masyarakat umum. Hasil audit ini dapat digunakan oleh pihak-pihak luar seperti investor, calon investor, bank, pemerintah, dan lain-lainnya dalam mengambil suatu keputusan. Jenis-jenis auditor. Auditor adalah seorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Jenis auditor dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintahan. Yang kedua, auditor intern. Auditor ini merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah auditor independen. Auditor independen adalah auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Berikut adalah macam-macam dari siklus auditing. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan berisi aktivitas-aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran berisi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan berbagai keputusan dan proses untuk memperoleh aktiva tetap. Yang ketiga adalah siklus personalia. Siklus personalia melibatkan berbagai transaksi yang berkaitan dengan aktivitas karyawan dan pembayaran. Yang keempat, siklus produksi. Siklus produksi berkaitan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi.
Selanjutnya, siklus investasi dan pendanaan. Siklus investasi berkaitan dengan aktivitas kepemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan lain. Siklus pendanaan berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana yang berasal dari pihak lain. Yang keenam, siklus kas. Siklus kas merupakan akumulasi dari siklus-siklus yang dibahas di atas tadi. Pengertian akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik atau KAP. Jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Yang kedua, jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jasa akuntansi. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian, dan penyusunan laporan keuangan klien. Jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak dan perencanaan pajak. Yang terakhir, jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen atau manajemen advisory service merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien. Standar profesional akuntan publik. Berikut ini adalah standar dari profesional akuntan publik. Yang pertama, standar auditing. Merupakan 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Yang kedua, standar atestasi. Suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seseorang untuk menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya. Yang kelima, standar pengendalian mutu. Merupakan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya. Pengertian laporan audit. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Dalam laporan audit, auditor akan memberikan kesimpulan dari pendapatnya, dan hasil dari laporan ini yang diandalkan untuk membuat satu keputusan. Penyusunan laporan audit harus didasarkan pada 4 standar pelaporan yang ada pada standar auditing atau GAAS, dan harus ada keseragaman laporan untuk menghindari kecurangan. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Laporan ini berisi 7 bagian. Yang pertama, judul laporan, kedua, alamat laporan audit, ketiga, paragraf pendahuluan, keempat, paragraf ruang lingkup, yang kelima, paragraf pendapat, keenam, nama KAP, dan yang terakhir, tanggal laporan audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian hanya bisa terjadi jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas harus termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan. Yang ketiga,
bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini sesuai dengan prosedur audit. Selanjutnya, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang terakhir, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Pengertian profesi akuntan. Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidik. Penggolongan dari akuntan. Secara garis besar, akuntan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Yang kedua, akuntan intern. Akuntan ini biasanya menduduki jabatan mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi. Profesi akuntan luar negeri. Beberapa profesi akuntan luar negeri sebagai berikut. Yang pertama adalah profesi CFA. Profesi ini adalah sertifikasi profesi paling terkemuka untuk profesional yang bekerja di bidang keuangan dan investasi. Yang kedua, profesi CIA yang merupakan satu-satunya sertifikasi bidang internal audit yang diakui secara internasional. Yang ketiga adalah profesi CPA, merupakan sistem penyaringan yang baku bagi mereka yang akan berpraktik sebagai akuntan publik maupun untuk mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi atas kompetensi di bidang akuntansi. Yang terakhir, profesi CISA yang merupakan program sertifikasi yang menggabungkan antara dunia akuntansi dengan teknologi informasi. Kode etik akuntan. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi 8 butir pernyataan, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Pengertian kewajiban hukum akuntan publik. Kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik adalah bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Tanggung jawab auditor. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dalam memberikan jasanya harus berdasarkan PMK nomor 17/PMK 01/2008. Penghukuman dalam pemberian sanksi hingga pencabutan izin baru dilakukan jika seorang akuntan publik tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam SPAP dan melanggar kode etik yang ditetapkan oleh IAPI. Selama melakukan audit, auditor juga bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut. A. Mendeteksi kecurangan, yaitu dengan tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. B. Tindakan pelanggaran hukum oleh klien,
yaitu dengan tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien, tanggung jawab untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum. Lebih jauh lagi, Soedarjono mengungkapkan bahwa auditor memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu pertama, tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, yang kedua, tanggung jawab terhadap profesi, yang ketiga, tanggung jawab terhadap klien, yang keempat, tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan, yang kelima, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Pemahaman hukum dan kewajiban auditor. Banyak profesional akuntansi dan hukum percaya bahwa penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakaian laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit, dan antara kegagalan audit serta resiko audit. Berikut ini definisi mengenai kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Yang pertama, kegagalan bisnis terjadi jika perusahaan tidak mampu membayar kembali utangnya atau tidak mampu memenuhi harapan pada investornya. Kedua, kegagalan audit terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah. Yang ketiga, resiko audit, resiko di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar tanpa pengecualian, sedangkan dalam kenyataannya laporan tersebut disajikan salah secara material. Faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum bagi profesi audit diantaranya adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran pemakaian laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, meningkatkan perhatian pihak yang terkait dengan pasar modal. Yang ketiga, bertambahnya kompleksitas audit yang disebabkan adanya perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat, kesediaan kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya yang tinggi. Yang terakhir, meningkatnya penerimaan masyarakat atas gugatan-gugatan oleh pihak yang dirugikan. Kewajiban hukum bagi auditor. Sumber kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan yang menyangkut laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban kepada klien. Yang kedua, kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Yang ketiga, kewajiban perdata menurut hukum sekuritas federal. Yang keempat, kewajiban kriminal. Berikut adalah beberapa konsep hukum yang dapat diterapkan pada segala macam gugatan terhadap akuntan publik. Yang pertama, konsep kehati-hatian. Ada perjanjian antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan menjamin atau penanggung jawab laporan keuangan. Yang kedua, konsep kewajiban atas tindakan orang lain. Para partner atau pemegang saham dalam perseroan profesional secara bersama-sama bertanggung jawab atas tindakan perdata yang ditunjukkan terhadap salah seorang anggotanya. Yang ketiga, kurangnya hak komunikasi istimewa. Menurut common law, akuntan publik tidak berhak untuk menahan informasi jika diminta oleh pengadilan dengan alasan bahwa informasi itu dirahasiakan.